Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Nuraini dengan NIM 200310036 1018 dan Dila Putriwiana dengan NIM 20031001051 yang akan mempresentasikan mengenai konvergensi akuntansi. Internasionalisasi, standarisasi, harmonisasi, dan konvergensi akuntansi. Dibedakan antara pengertian standarisasi akuntansi dan pengertian harmonisasi akuntansi. Standarisasi mengacu pada gerakan yang mengarah ke keseragaman atau a movement towards uniformity. Upaya standarisasi dalam konteks umum berskala internasional dapat dilaksanakan dengan menyusun satu set standar baru yang diberlakukan untuk seluruh negara atau memperlakukan satu set standar tertentu yang telah ada untuk seluruh negara. Yang terakhir dapat disebut internasionalisasi, yaitu menjadikan satu set standar akuntansi menjadi berlaku dalam skala internasional. Baik standarisasi maupun internasionalisasi mempunyai muara yang sama, yaitu standar akuntansi global. Ini sangat sulit atau bahkan mungkin tidak mungkin dilaksanakan adanya perbedaan lingkungan bisnis antar negara yang tidak mungkin dihilangkan. Alasan utama konvergensi akuntansi. Sejak awal tahun 1960-an telah dirasakan bahwa arus modal lintas negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saudargaran 2001. Sehubungan dengan hal itu, maka semakin dibutuhkan pula laporan keuangan yang merupakan sumber informasi keuangan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan ekonomi yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Hakikat pengambilan keputusan investasi adalah pemilihan alternatif investasi yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Karena pemilihan hanya dapat dilaksanakan jika dapat dilakukan pembandingan, maka untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat diperlukan laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang comparable atau dapat diperbandingkan. Dorongan terhadap konvergensi akuntansi. Pada awalnya, pelaksanaan konvergensi akuntansi dipelopori oleh badan-badan politik dan organisasi-organisasi akuntansi profesional. Setelah itu, dorongan konvergensi berasal dari penyusun dan kelompok-kelompok pengguna laporan keuangan. Mereka itu adalah perusahaan multinasional atau MNC yang menyusun laporan keuangan pada regulator yang memonitor pasar modal, industri sekuritas termasuk bursa efek yang merasa secara signifikan terkena dampak dari diversitas akuntansi dan negara-negara berkembang yang sering mengalami kelangkaan sumber yang diperlukan untuk mengembangkan standar akuntansinya sendiri. Saudargaran 2001. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Organisasi internasional pendorong konvergensi. Yang pertama ada Commission of the Europe Union yang disebut Europe Commission. Yang kedua International Organization of Securities Commission. Kemudian ada International Federation of Accountants, United Nation Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting yang merupakan bagian dari United Nation Conference on Trade and Development. Yang terakhir ada Organization for Economic Cooperation and Development Working Group and Accounting Standard. International Accounting Standard Board atau IASB. IASC didirikan tahun 1973 oleh organisasi-organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan merupakan badan penyusun standar sektor swasta yang independen.
Pada tahun 2001, IASC direstrukturasi menjadi International Accounting Standard Board yang bertujuan untuk menyusun satu set tunggal standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan yang menuntut agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan yang lain berkualitas tinggi, transparan, dan komparabel sehingga dapat membantu para partisipan pasar modal dunia serta para pemakai lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Tujuan yang kedua, untuk mendorong penggunaan dan aplikasi secara cermat standar-standar tersebut. Kemudian, memenuhi tujuan-tujuan yang terkait butir 1 dan 2 dan setepat mungkin memperhatikan kebutuhan entitas-entitas kecil dan menengah serta ekonomi yang baru muncul. Tujuan yang terakhir adalah melaksanakan konvergensi standar-standar akuntansi nasional dan IAS serta IFRS sehingga tercapai standar yang berkualitas tinggi. International Organization of Securities Commission IOSCO merupakan organisasi yang beranggotakan para regulator sekuritas yang berasal dari lebih dari 100 negara. Tujuan para anggota organisasi ini adalah bekerja sama untuk mempromosikan standar-standar regulasi yang tinggi untuk memelihara pasar yang sehat, efisien, dan adil. Bertukar informasi atas pengalaman mereka masing-masing untuk meningkatkan pengembangan pasar modal domestik. Mempersatukan upaya mereka untuk menetapkan standar dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap transaksi-transaksi sekuritas internasional. Saling memberikan bantuan untuk meningkatkan integritas pasar melalui aplikasi standar secara ketat dan penindakan yang efektif terhadap pelanggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengakuan dan dukungan terhadap IASB. Yang pertama ada standar-standar tersebut digunakan oleh banyak negara sebagai dasar penyusun standar akuntansi mereka atau adopsi sepenuhnya. Yang kedua, standar-standar tersebut diterima oleh banyak bursa efek dan para regulator yang mengizinkan baik perusahaan asing maupun domestik untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS. Dan yang ketiga, standar-standar tersebut diakui oleh masyarakat Eropa atau European Community dan badan-badan supranasional lain. Pada tahun 2005, EC mengesahkan adopsi IFRS. Daripada mengamandemen instruksi-instruksi yang ada, EC lebih memilih untuk berasosiasi dengan upaya-upaya IASB dan IOSCO dalam melaksanakan konvergensi standar akuntansi. Sekarang, dalam menyusun laporan keuangan konsolidan, perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang terdaftar pada Bursa Efek ternama menggunakan IFRS. Tanggapan Amerika Serikat. Pada saat itu, SEC menyatakan dukungan terhadap tujuan IASB untuk menyusun standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang diterbitkan dengan tujuan penawaran saham lintas negara. Tetapi, SEC mengajukan 3 syarat, yaitu bahwa standar-standar yang diterbitkan IASB harus yang pertama meliputi satu set pernyataan akuntansi yang membuat sebuah basis akuntansi berterima umum yang komprehensif. Kedua, harus berkualitas tinggi, yaitu menghasilkan komparabilitas dan transparansi, serta memberikan disclosure penuh. Harus diinterpretasikan dan diaplikasikan dengan tepat. Tanggapan masyarakat Eropa. Pada 1995,
Masyarakat Eropa atau European Community mengadopsi pendekatan konvergensi akuntansi yang baru, yang disebut sebagai strategi akuntansi baru atau New Accounting Strategy. Pada tahun 2000, mengadopsi strategi pelaporan keuangan baru yang didasarkan pada regulasi yang disusun bahwa semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar pada pasar yang terluas termasuk bank, perusahaan akuntansi, dan usaha kecil dan menengah menyusun konsolidan sesuai dengan IFRS. Yang terakhir, pada tahun 2003 telah dibuat desain untuk memperkuat pelaksanaan IFRS di Eropa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adopsi oleh Indonesia. Dalam mengadopsi IFRS, Indonesia tertinggal dibandingkan dengan Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Filipina dan Singapura sudah mengadopsi IFRS kata demi kata untuk standar lokal. Malaysia dan Thailand sudah mengadopsi sebagian standar-standar IFRS kata demi kata, sementara standar yang lain masih mengandung perbedaan. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap mengacu IFRS dalam menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Nasional atau PSAK. Indonesia memutuskan untuk melaksanakan konvergensi terhadap IAS atau IFRS pada tahun 1994 sampai dengan disusunnya Standar Akuntansi Keuangan Januari 2007. Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK telah menerbitkan 57 standar dengan rincian 20 standar mengacu IAS atau IFRS, 20 standar mengacu PABUAS, 1 standar mengacu Standar Akuntansi Bahrain, dan 8 standar dibuat sendiri Deloitte 2007. Pada tahun 1999, ASEAN Development Bank menyatakan bahwa dalam hal substansinya, 90% pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK sama dengan IAS Media Accountants 2006. Jika sampai saat ini PSAK telah banyak terkiblat pada IAS. Perlukah Indonesia mengadopsi IAS atau IFRS? Tentu saja perlu, agar standar pelaporan keuangan Indonesia mendapat pengakuan yang tinggi. Tetapi menurut Indra Wijaya 2007, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kesadaran akuntan untuk berperilaku profesional dan menjunjung tinggi etika profesi. Semakin pandai seorang akuntan, semakin berbahaya jika tidak menjunjung tinggi etika profesi. Yang kedua yaitu adanya regulator yang mempunyai daya paksa terhadap semua perusahaan dan semua akuntan untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Tanpa kekuatan pemaksa, regulasi atau aturan apapun tidak akan mempunyai manfaat dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Brown dan Tarka 2005 menyatakan bahwa adopsi IFRS adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan. Namun tanpa regulatory oversight yang ketat, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Masalah usaha kecil dan menengah. Lama sebelum diterbitkannya IFRS, telah muncul isu Big GAAP dan Little GAAP. Standar-standar IFRS ditujukan untuk perusahaan besar, bukan usaha kecil dan menengah. Bagi UKM, penerapan standar-standar tersebut adalah terlalu mahal, tidak efisien, dan juga tidak efektif. Biayanya besar, demikian pula waktu yang mereka gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan standar khusus untuk UKM. Ada sejumlah alasan mengapa IASB bersedia melaksanakan proyek ini, yaitu yang pertama, standar yang disusun oleh IASB memang dirancang untuk perusahaan publik, bukan untuk UKM. Yang kedua, UKM mengeluh tentang terlalu kompleks dan terlalu mahalnya biaya implementasi standar IFRS penuh. Yang ketiga, jika tidak diatur secara khusus, dikhawatirkan akan terjadi diversitas praktik dari satu negara terhadap negara lain. Yang keempat, adanya standar yang lebih sederhana akan membantu melancarkan transisi bagi perusahaan yang sedang tumbuh, yang masih merupakan UKM dan merencanakan nantinya akan mendaftar di pasar modal. Yang terakhir, bagi negara berkembang yang kebanyakan perusahaannya UKM, adopsi IFRS yang disederhanakan ini dapat meningkatkan daya tarik mereka terhadap investasi asing.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk ngelis pertanyaannya di WA Group. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.